Halo minasan, kali ini Dige akan menceritakan alur anime Ninja Kamui episode 2. Tak bosan-bosannya Dige menyarankan agar kalian nonton anime ini secara langsung karena dijamin kalian pasti puas dan tentu saja memiliki pengalaman nonton tersendiri. Tapi jika kalian gak ada waktu, maka mampir ke sini adalah pilihan yang paling tepat karena Dige dengan senang hati akan menceritakan semua kisahnya untuk kalian semua. Sebelum lanjut, buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, ada baiknya untuk subscribe dulu. Jangan lupa juga untuk menyalakan notifikasinya, agar kami semakin semangat untuk menghadirkan konten-konten terbaik buat kalian. Oke, langsung saja. Persiapkan diri kalian and enjoy! Scene menampilkan kembali adegan Joe yang menyaksikan istrinya bersimbah darah setelah ditebas bos ninja. Sambil terbata-bata, sang istri memanggil Joe dengan nama Higan. Sedetik kemudian putranya pun bangkit, dan bocah ini lantas menoleh serta menjerit memanggil ayahnya. Saat itulah Joe langsung terjaga dari tidurnya. Oke, kali ini dan seterusnya kita akan ganti nama Joe Logan menjadi nama yang sebenarnya yaitu Higan. Sebagai informasi tambahan, nama istri Higan yang sebenarnya adalah Mari, dan putranya adalah Ren. Higan nampak sedang terduduk di sebuah gudang kosong sambil terengah-engah. Ternyata sebelumnya dia tidak benar-benar membunuh si bos ninja. Bos ninja sendiri nampak menggantung terbalik dan pingsan setelah dihajar Higan. Ketika si Higan ambruk, tiba-tiba muncul lelaki tua dengan banyak kucing hitamnya. Lelaki tua yang diketahui bernama Kagari itu langsung memindahkan Higan ke kamar sebelah dan mengobati lukanya. Sambil meramu obat, Kagari menyampaikan rasa duka cita yang mendalam pada Higan tentang nasib keluarganya. Kagari pun bertanya mengapa Higan tidak menyamar saja. Higan pun menjawab kalau organisasi saat ini telah menemukan cara untuk menembus sistem pengubah wajah. Oleh karena itulah Higan tidak mau menyamar lagi, karena memang hal tersebut sudah tidak ada gunanya. Melihat luka lebam di lengan kiri Higan, Kagari pun memintanya untuk jangan menggunakan seni bela diri kesadaran nyata. Jika Higan terus memaksakan diri, maka selanjutnya sudah pasti akan terjadi fatality. Setelah memeriksa luka di punggung Higan, Kagari mengatakan kalau Higan sangat beruntung. Seharusnya dia sudah tewas dengan kondisi luka seperti itu. Atau mungkin saja ada seseorang di luar sana yang tidak menginginkan kematiannya. Kagari lantas menancapkan sebuah jarum besar di dada Higan hingga membuat lelaki tersebut pingsan seketika. Pada malam harinya, Higan mulai tersadar dengan tubuh dipenuhi perban. Dia lantas memeriksa tasnya dan menemukan kartu nama agen Mike Morris. Setelah itu, Higan mendatangi bos ninja dan menikamnya berulang kali. Walau sudah disiksa seperti itu, namun si bos ninja tidak pernah gentar. Dia lantas mengumpat Higan dan mengatakan kalau siksaan ini tidaklah seberapa. Namun Higan sudah sangat memahami maksud si bos, dan dia menusukkan belatinya begitu saja pada lelaki besar itu. Siksaan pun terus berlanjut pada keesokan harinya. Pagi, siang, dan malam Higan tidak pernah berhenti menusuk tubuh si bos ninja. Bos ninja pun jadi bingung apa yang sebenarnya diincar oleh Higan. Dia pun meminta Higan untuk segera membunuhnya saja. Di suatu malam, Higan menyiramkan bensin pada si bos ninja. Namun si bos ninja malah mengejek Higan dan dia menceritakan tentang raungan istri dan putra Higan sebelum ajal menjelang. Higan pun hanya bisa diam. Sambil menyalakan sebatang korek api, Higan ingin menorehkan rasa sakit istri dan putranya ke dalam ingatan si bos ninja untuk selamanya. Sebelum detak jantung si bos berhenti, Higan akan menjatuhkan bos ninja ke jurang neraka, di mana di sana terdengar suara tulang dihancurkan dan remuk. Bagi Higan, ini akan menjadi ajal yang begitu indah. Bahkan setelah mati, Higan memastikan kalau si bos ninja akan tetap gemetar karena ulah Oni di sana. Higan pun menjatuhkan korek apinya, dan setelahnya membalut seluruh tubuh bos ninja dengan api mengerikan yang menyala-nyala.
Jelas saja si bos langsung menjerit kesakitan dan tewas di tempat. Sementara itu di kantor pusat FBI, agen Mike Morris tengah berdebat dengan atasannya karena dia dikeluarkan dari penyelidikan. Walau di rumah sakit banyak darah di mana-mana, namun FBI sama sekali tidak mengetahui identitas dari pemilik darah itu. Bahkan CCTV juga tidak merekam apa yang sebenarnya telah terjadi di sana. Atasan Mike Moon tidak bisa berbuat banyak, apalagi ini adalah instruksi dari manajemen FBI yang tidak bisa diganggu-gugat. Dia pun meminta Mike untuk tidak melanjutkan penyelidikan dan mencari kasus lain saja. Jelas saja hal ini membuat Mike benar-benar kesal. Apalagi FBI juga membungkam Emma, satu-satunya saksi hidup yang mengetahui kejadian di TKP. Sedetik kemudian Mike mendatangi Emma, dan Emma sendiri hanya tertawa sinis melihat FBI yang berusaha terang-terangan menutupi kasus ini. Gadis ini lantas menunjukkan layar di komputernya pada Mike, di mana data keluarga Logan semuanya palsu dan tidak pernah ada. Bahkan korban-korban sebelumnya juga tidak ada bedanya. Fakta ini pun membuat Mike tambah semakin bingung. Di sisi lain, Higa nampak melakukan perjalanan panjang dengan mengendarai motornya melintasi negara bagian barat daya Amerika dalam upaya mencari markas klan ninja Amerika. Walau sudah menjelajah ke sana kemari, sayangnya lelaki ini masih belum bisa menemukan markas tersebut. Fakta ini pun membuatnya benar-benar agak frustasi. Dia lantas pergi ke sebuah bar untuk minum. Namun saat itu muncul dua orang polisi yang datang untuk mengambil setoran. Melihat uang setoran yang kurang, salah seorang polisi pun langsung menindas Pak Bartender. Sementara itu polisi yang satunya lagi meminta Higan menunjukkan SIM-nya, karena belakangan ini marak terjadi pencurian motor di daerah itu. Melihat si Higan tidak merespon, Pak polisi pun hendak menangkapnya. Namun sebelum hal itu terjadi, Higan langsung bertindak dan melumpuhkannya dengan sangat cepat. Setelah membayar minumannya, Higan pun langsung berlalu tanpa kata. Rekan polisi itu pun tidak terima dan menyiapkan sebuah tongkat untuk memukul Higan dari belakang. Untungnya si Higan segera menghindar, dan dia meninju udara hingga membuat Pak polisi terhempas parah tanpa dipukul. Melihat mobil polisi yang terparkir di luar bar, Higan pun langsung mengambil dan mengecek kembali kartu nama Mike Morris. Pada esok siangnya, Higan nampak menghubungi Mike untuk menanyakan sesuatu. Namun di tengah percakapan, Higan langsung mematahkan ponselnya. Sedetik kemudian dia menelpon Mike kembali dan menanyakan di mana titik pertemuannya. Saat itulah Mike menentukan lokasi pertemuannya di sebuah restoran Cina Long Hao Bao di bilangan Saint Mark besok malam. Higan pun kembali mematahkan ponselnya, hingga membuat Emma benar-benar putus asa karena tidak berhasil melakukan pelacakan lokasi. Sehari kemudian, Higan nampak berjalan di pinggiran kota untuk melakukan kontak dengan Mike. Di tengah hiruk-pikuk kota itu, terlihat sebuah iklan yang sangat mencolok dari AUSA, di mana AUSA itu sendiri adalah perusahaan teknologi yang memiliki tujuan untuk mendukung seluruh aktivitas manusia di dalam setiap aspek kehidupannya. Higan pun menaiki gedung tertinggi untuk memastikan kondisi dan lokasi pertemuan agar benar-benar aman. Di dalam restoran, Mike meminta sang owner untuk mengosongkan rumah makan ini. Pemilik restoran pun paham maksud Mike dan dia akan kembali lagi dalam waktu 30 menit. Jika sampai ada barang yang rusak di restoran ini, maka Mike harus mengganti setiap kerugian yang ada. Saat itulah Higan memasuki restoran dengan mengenakan penutup wajah atau masker. Dikarenakan kedatangannya di tempat ini bukan untuk basa-basi, Higan pun langsung duduk di depan Mike. Dia lantas bertanya pada Mike mengenai petunjuk tentang pelaku pembunuhan berantai. Bahkan detail sekecil apapun itu bukanlah masalah. Namun bukannya menjawab, Mike malah menodong Higan dan menegaskan kalau dirinya tidak akan membuat kesepakatan dengan tersangka pembunuhan. Dengan serius, Mike tidak akan membiarkan Higan bebas berbuat seenaknya. Dia lantas meminta Higan untuk berlutut dan meletakkan kedua tangannya di belakang kepala. Dia juga membentak dan bertanya apa yang sebenarnya dilakukan Higan di rumah sakit kemarin. Namun saat itu proses interogasinya terganggu karena ada seorang kurir dari Auzaid yang mengambil beberapa orderan. Belum sempat ngomong banyak, lagi-lagi kurir Auzaid datang untuk mengambil pesanan makanan. Bahkan sampai 3 kali kurir Auzaid datang,
Dan jelas saja hal itu membuat Mike benar-benar sangat jengkel. Anehnya kurir yang ketiga ini terlihat diam saja, dan Mike pun baru sadar kalau di atas meja sudah tidak ada pesanan apapun lagi. Tanpa diduga si kurir melesat dengan sangat cepat, dan dia langsung melemparkan sebuah sabit pada Higan. Untungnya dengan sigap Higan melemparkan sebuah kursi untuk menghindari serangan tersebut. Keduanya pun langsung bertarung dengan tempo pergerakan yang sangat tidak masuk akal. Jelas saja kejadian ini membuat Mike agak bingung. Sambil menodongkan pistolnya, Mike meminta semuanya diam di tempat dan tidak bergerak. Dia pun terpaksa menembaki si kurir karena mendapat serangan. Namun semua tembakannya meleset dan seakan tidak ada gunanya. Ketika si kurir hendak menebas Mike, untungnya dengan cepat Higan menghentikannya. Mike pun jadi selamat dan hanya tergores sedikit saja. Higan dan si kurir kembali terlibat dalam pertarungan brutal. Bahkan kali ini si kurir mengerahkan teknik spesialnya, di mana teknik itu membuatnya memiliki 4 lengan untuk menyerang. Demi mengimbangi serangan tersebut, Higan lantas mengeluarkan teknik ninjutsu aura hitamnya. Hebatnya, teknik ini sanggup memunculkan 4 lengan di punggungnya. Jadi totalnya ada 6 lengan termasuk tangan aslinya. Tentu saja si Higan jauh lebih unggul dari lawannya. Dia lantas menahan dan menyundul si kurir dengan begitu kuat. Ketika hendak melakukan serangan beruntun, ternyata kurir ini adalah 2 sosok orang yang sama persis. Kedua kurir pun menyerang Higan dengan sangat brutal. Saat itulah Higan menghindar sambil menjauhkan Mike dari pertarungan. Dia lantas mengambil sebotol sake dan melemparkannya pada kedua musuhnya. Dia juga menggesekkan pedangnya, hingga membuat kedua pedang di tangannya itu menyala berselimutkan api. Sambil terus menyerang, Higan mengambil sebotol sake besar dan setelahnya menyemburkan api panas pada kedua kurir di hadapannya. Selesai menyemburkan api, dengan sangat cepat Higan memenggal dan menancapkan kepala salah satu kurir ke tubuh kurir lainnya. Higan juga mengunci kedua tangan si kurir ke tembok dengan belati, dan langsung mengakhiri nyawa si kurir dengan menancapkan pedangnya di kepala. Mike pun jadi bergetar dan menanyakan siapakah Higan yang sebenarnya. Di manakah sosok Jologen di rumah sakit yang kemarin? Saat itulah Higan menunjukkan sebuah hologram penyamaran dan mengatakan dengan jujur kalau dirinya adalah seorang shinobi atau ninja. Higan juga menjelaskan kalau kedua kurir di sini dan beberapa penyerang di rumah sakit sebelumnya adalah ninja juga. Fakta ini pun membuat Mike benar-benar sulit mempercayainya. Sesaat kemudian mereka ditembaki oleh sekumpulan orang berbaju hitam dan mengenakan helm. Parahnya, orang-orang tidak dikenal itu juga melepaskan sebuah tembakan roket. Walau bisa menghindari serangan mengerikan itu, namun hal ini justru membuat restoran jadi hancur parah tidak karuan. Setelah melepaskan berbagai serangannya, mereka pun langsung kabur dengan menggunakan van hitam. Mike pun jadi bingung karena Higan sudah menghilang saja dari hadapannya. Dia benar-benar tidak habis pikir bagaimana senjata primitif ninja bisa menembus pelindung anti peluru di badannya. Dia pun bertanya-tanya, siapakah yang bisa membuat senjata sehebat itu? Di saat yang sama, dia malah melihat iklan Auza yang selalu muncul untuk memudahkan kegiatan masyarakat. Sementara itu di tempat yang tidak diketahui, seorang ninja mengabarkan pada Master Ninja klan Yamaji bahwa Higan hingga saat ini masih belum mati.